Assalamualaikum, selamat datang di video pembelajaran Matematika bersama Bu Ami. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Disimak videonya ya, selamat belajar! Sebelum menuju ke inti pembahasan, mari kita mengingat kembali. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Kalian tentu masih ingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Apa sih yang dimaksud dengan akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang memenuhi sehingga suatu persamaan kuadrat bernilai benar. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui suatu persamaan kuadrat x kuadrat tambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Akan dilihat apakah 1 adalah akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kita cek dengan cara memasukkan ke dalam persamaan kuadrat yang tadi. X kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikurangi 12 sama dengan 0. 1 ditambah 4 dikurangi 12 sama dengan 0. 5 dikurangi 12 sama dengan 0. Negatif 7 sama dengan 0. Persamaan ini bernilai salah. Maka 1 bukan akar dari persamaan tadi. Selanjutnya akan kita cek juga apakah 2 adalah akarnya. Dengan cara yang sama, kita cek dengan memasukkan ke persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 dikurangi 12 sama dengan 0. 4 ditambah 8 dikurangi 12 sama dengan 0. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Persamaan ini bernilai benar. Maka 2 adalah akar dari persamaan kuadrat tadi. Lalu, bagaimana caranya menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Apakah kita harus mencoba satu persatu sampai ditemukan nilai variabel yang sesuai? Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan pemfaktoran. Yang kedua dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kali ini kita akan khusus membahas tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Pemfaktoran ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 jika a, b, c lengkap. Yang pertama, jika a sama dengan 1. Contoh 1 akan ditentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0.
A sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan 10. Jika A sama dengan 1, maka kita dapat melakukan seperti ini. Di sini X, di sini juga X. X dikali X sama dengan X kuadrat. Kita kalikan A dengan C. 1 dikali 10 sama dengan 10. Kita buat daftar dulu. 10 adalah hasil perkalian dari 1 kali 10 dan 2 dikali 5. Berikutnya kita lihat tanda di C. Tandanya tambah, maka yang dicari adalah jumlah. Berapa jumlah yang dicari? 7. Nah, dari 1 dan 10, 2 dan 5 yang jumlahnya 7 adalah 2 dan 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, kita tinggal pindahkan 2 dan 5 ke faktor-faktor dari persamaan tersebut. X tambah 2, X tambah 5 sama dengan 0. X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Ini adalah pemfaktoran, mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian. Nah, X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0 jika X tambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 5 sama dengan 0. Dari sini diperoleh X sama dengan negatif 2, X1, atau X2 sama dengan negatif 5. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 5. Ini boleh dibalik karena merupakan perkalian, bersifat komutatif. Contoh kedua. Tentukan akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 4, C negatif 12. Sama halnya seperti tadi, A-nya 1 kita langsung buatkan bentuk pemfaktorannya. X pangkat 2 hasil dari X dikali X. Kita kalikan 1 kali 12 sama dengan 12. Kita daftar dulu. 12 ini adalah hasil perkalian dari 1 kali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Berikutnya, cari C. Tandanya kurang, maka yang dicari adalah selisih. Berapa selisihnya? Selisihnya 4. Lihat hasil perkalian tadi, yang merupakan selisihnya 4 adalah 2 dan 6. Nah, sekarang perhatikan. 4 tandanya positif, maka bilangan yang lebih besar akan mengikuti B tadi. Maka 6-nya positif, 2-nya negatif. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Kita pindahkan ke pemfaktorannya. X kurang 2, X ditambah 6. Hasil perkaliannya akan 0 jika X kurang 2 sama dengan 0 atau X ditambah 6 sama dengan 0. Diperoleh X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan negatif 6. Maka akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 6. Bagaimana jika A lebih dari 1? Contoh pertama, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah
25x ditambah 50 sama dengan 0. A sama dengan 2, B 25, C 50. A sama dengan 2, lebih dari 1. Untuk model seperti ini kita bisa buatkan pemfaktorannya seperti ini. A-nya 2, maka di sini 2x dikali 2x per 2 sesuai dengan nilai A. Kemudian kita kalikan 2 dikali 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. 100 adalah hasil perkalian dari 1 dikali 100, 2 dikali 50, 4 dikali 25, 5 dikali 20, dan 10 dikali 10. Kita lihat C tandanya tambah, maka yang dicari adalah jumlah. Berapa jumlahnya? 25. Dari perkalian yang menghasilkan 100 ini, yang jumlahnya 25 adalah 5 kali 20. 20 tandanya tambah, 5 tambah. Kita pindahkan 2x ditambah 5, 2x ditambah 20. 2x tambah 5 tidak bisa disederhanakan, maka kita tuliskan kembali 2x ditambah 5. Sedangkan 2x tambah 20 bisa dibagi 2. 2x bagi 2 adalah x, 20 dibagi 2 adalah 10. Per 2 sama dengan 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka hasil pemfaktorannya adalah 2x ditambah 5 kali x ditambah 10 sama dengan 0. 2x ditambah 5 sama dengan 0 atau x ditambah 10 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan negatif 10. X1 sama dengan negatif 5 per 2 atau X2 sama dengan negatif 10. Kita coba soal kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurang 17x dikurang 10 sama dengan 0. A-nya sama dengan 6. Seperti tadi, kita buatkan untuk pemfaktorannya. 6x dikali 6x dibagi 6. Kita kalikan 6 dikali 10. 6 dikali 10 sama dengan 60. 60 adalah hasil perkalian dari 1 dikali 60, 2 dikali 30, 3 dikali 20, 4 dikali 15, 5 dikali 12, dan 6 dikali 10. Kita lihat C tandanya kurang, maka yang dicari adalah selisih. Berapa selisihnya? 17. Nah, tandanya adalah negatif. Kita cari di antara perkalian yang menghasilkan 60 ini, yang selisihnya 17 adalah 3 dan 20. Ini tandanya negatif. Maka, dari 3 dikali 20 ini, 20-nya tandanya negatif. 3 tandanya positif. Kita pindahkan 6x ditambah 3, 6x dikurang 20.
6 dan 3 sama-sama dibagi 3. 6x dibagi 3. 2x. 3 dibagi 3. 1. 6x dan 20 sama-sama bisa dibagi 2. 6x dibagi 2. 3x. 20 dibagi 2. 10. Per 6. Diubah menjadi 3 dikali 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka hasil pemfaktorannya adalah 2x ditambah 1 dikali 3x dikurang 10 sama dengan 0. 2x ditambah 1 sama dengan 0 atau 3x dikurang 10 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1 atau 3x sama dengan 10. X 1 sama dengan negatif 1 per 2 atau x2 sama dengan 10 per 3. Bentuk berikutnya adalah jika C sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Untuk bentuk seperti ini, yang pertama dilakukan adalah kita harus mencari faktor pembagi yang sama dari suku-suku pada persamaan kuadrat tersebut. 2 dan 8 bisa dibagi 2. Jika ada x kuadrat dan x, maka bisa dibagi x. Nah, 2x pangkat 2 sama dengan 2x dikali x, 8x sama dengan 2x dikali 4. Terlihat di sini faktor yang sama adalah 2x. Maka pemfaktorannya menjadi 2x dikali x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan negatif 4. Bagaimana jika B sama dengan 0? Contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Di sini hanya mengandung unsur A dan C. Nah, ini mengingatkan kita pada bentuk istimewa A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Bentuk ini kita kenal dengan nama selisih 2 kuadrat. Kita lanjutkan ke bentuk soal tadi. X kuadrat dikurangi 25 adalah 5 kuadrat. Maka dengan menggunakan bentuk selisih 2 kuadrat, kita bisa memfaktorkan menjadi x. 5, 5. Yang di depan tambah, yang di belakang kurang, sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 5 atau X2 sama dengan 5. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 14 sama dengan 0. Bentuk ini bukanlah bentuk selisih 2 kuadrat yang sempurna, maka kita harus mencari dulu faktor yang sama dari suku-suku pada persamaan kuadrat ini. 2 dan 14 sama-sama bisa dibagi 2. 2 dikali x kuadrat dikurangi 2 dikali 7. Faktor yang sama adalah 2, maka hasilnya 2 dikali x kuadrat dikurang 7 sama dengan 0. X
kuadrat dikurangi 7 kita ubah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat. X kuadrat dikurang akar 7 kuadrat. 7 adalah akar 7 dikuadratkan. X kuadrat dikurang akar 7 kuadrat kita faktorkan seperti selisih 2 kuadrat. X akar 7 tambah kurang. Nah, perkalian ini 2 dikali X tambah akar 7 kali X dikurangi akar 7 sama dengan 0. Yang membuat dia menjadi 0 adalah yang pertama, jika X ditambah akar 7 sama dengan 0 atau X dikurang akar 7 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan negatif akar 7 atau X2 sama dengan akar 7. Nah, bagaimana penjelasan tadi? Tentu sudah paham ya. Sekarang Ibu akan berikan 3 tantangan soal untuk dikerjakan. Kalian bisa pause video ini selama mengerjakan soal. Kunci jawaban akan diberikan setelah tayangan soal ketiga. Selamat mengerjakan! Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Setelah menyimak seluruh tayangan dalam video ini, semoga kalian paham dan bisa menentukan akar-akar dari berbagai bentuk persamaan kuadrat. Bu Ami undur diri dulu, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.